Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoiria Fidatul Ulfa, NIM 33. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu infeksi saluran kemih. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih infeksi saluran kemih itu. Jadi, infeksi saluran kemih atau yang biasa disingkat dengan ISK adalah suatu keadaan di mana kuman atau mikroba tumbuh dan berkembang biak dalam saluran kemih dengan jumlah yang sangat banyak sehingga mampu menimbulkan infeksi atau peradangan pada saluran kemih itu sendiri. Nah, jadi udah tahu kan apa sih ISK itu? Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari ISK itu sendiri. Nah, kita tahu dong struktur bagian dari saluran kemih itu sendiri, yaitu ada ginjal, ada uretra, ada ureter, dan ada kandung kemih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari ISK. Jadi, pada wanita, ureter pada wanita itu panjangnya hanya sekitar 4 cm pada wanita dewasa, dan pada anak-anak ukuran panjang uretra itu hanya 2 cm. Nah, ini sebabnya mengapa wanita sangat mudah terinfeksi ISK, karena itu tadi ukurannya yang sangat pendek sehingga memudahkan mikroba itu masuk ke dalam saluran kemih. Sedangkan pada laki-laki ukuran panjang uretranya itu 20 cm. Nah, panjang sekali kan daripada wanita. Dan laki-laki ini memiliki sifat antibakteri yang dimiliki oleh sekret prostat. Nah, antibakteri ini akan menghambat masuk serta tumbuhnya kuman-kuman patogen ke dalam saluran kemih. Jadi itulah sebabnya mengapa wanita sangat beresiko besar terkena ISK. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang etiologi dari ISK itu sendiri. Nah, kebanyakan atau penyebab tersering dari ISK itu dari E. coli, bakteri E. coli. Pasti tahu kan bakteri E. coli. Nah, selain itu ada juga penyebab lainnya, yaitu biasanya bakteri Klebsiella, Enterobakteri, dan lain-lain. Nah, untuk penyebab ISK pada usia lanjut itu biasanya yang satu adalah sisa urin dalam kandung kemih yang meningkat sehingga dapat mengakibatkan pengosongan kandung kemih yang kurang efektif. Nah, kedua ada mobilitas menurun. Ketiga, nutrisi yang sering kurang baik. Jadi konsumsi nutrisinya itu kurang baik. Kemudian sistem imunitasnya menurun, baik pada seluler maupun pada hormonal. Nah, kemudian adanya hambatan pada aliran darah itu juga bisa menyebabkan ISK. Nah, kemudian itu tadi seperti yang saya jelaskan di anatomi fisiologi ISK, yaitu tentang antibakteri pada laki-laki. Jadi ketika antibakteri itu yang dimiliki oleh laki-laki itu hilang, itu sangat rentan sekali bisa menyebabkan ISK. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari infeksi saluran kemih. Nah, menurut M. Cleverendi dan Margaret, ada beberapa jenis infeksi kandung kemih yang diklasifikasikan berdasarkan letak peradangannya. Yang pertama pada kandung kemih. Nah, ketika peradangannya ada di kandung kemih itu biasanya disebut dengan sistitis. Nah, kemudian ada pada uretra. Nah, biasanya ini kalau peradangannya pada
uretra bisa disebut dengan uretritis. Yang ketiga ada prostat, biasanya disebut dengan prostatitis. Yang kemudian ada ginjal. Nah, biasanya kalau peradangannya pada ginjal ini sudah akut dan biasanya bisa disebut dengan plelonefritis. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari ISK itu sendiri. Nah, yang pertama, kita biasanya kalau ISK itu merasa anyang-anyangan atau rasa ingin buang air kecil itu meningkat, ingin buang air kecil lagi. Padahal kalau kita mencoba untuk membuang air kecil itu, airnya tidak ada yang keluar atau urinnya itu tidak ada yang keluar sama sekali, tapi keinginan kita untuk berkemih itu terus ada dan akan selalu meningkat. Nah, itu yang pertama, itu adalah tanda atau manifestasi klinis dari ISK. Yang kemudian yang kedua adalah sering kencing. Sering kencing biasanya sedikit-sedikit. Nah, ini ada hubungannya dengan anyang-anyangan tadi. Dan biasanya pada saat buang air kecil itu rasanya itu sakit banget dan urinnya itu keluarnya berwarna putih, coklat sampai merah dan baunya itu sangat menyengat sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah warna air urin itu kental dan pekat seperti air teh. Kadang ada loh ISK yang sampai menyebabkan kemerahan. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, kemudian itu ada nyeri pinggang dan demam, sampai-sampai ada yang demam atau menggigil. Nah, kalau kalian udah mengalami manifestasi klinis yang di atas, kemudian ada demam atau menggigil, wah, itu berarti infeksinya telah mencapai pada ginjal. Wah, itu berbahaya sekali ya. Dan yang terakhir, kalau peradangan kronis pada kandung kemih itu yang tidak sembuh itu bisa menyebabkan kanker. Jadi kalau sudah manifestas klinis yang tadi di atas kita sudah alami dan peradangannya itu meskipun dikasih pengobatan itu tidak sembuh-sembuh dan akan terus berlanjut, itu bisa menyebabkan kanker kandung kemih. Wah, kalian sangat bahaya sekali ya. Jadi harus ke dokter nih kalau misalnya udah begini biar dikasih obat. Nah, kemudian patofisiologi dari infeksi saluran kemih sendiri. Jadi, infeksi saluran kemih itu ketika bakteri atau kuman masuk pada saluran kemih. Nah, mikroorganisme itu ada 4 tahap dalam memasuki saluran kemih. Yang pertama ada ascending. Nah, biasanya penyebab yang melalui ascending ini umumnya itu kumannya dari flora normal usus dan akan ke vagina gitu. Kalau ascending. Nah, kemudian ada hematogen atau descending. Nah, kalau ini biasanya infeksinya itu terjadi pada ginjal yang akhirnya akan menyebar ke dalam saluran kemih melalui peredaran darah. Kemudian ada limfogen. Ini sangat jarang sekali kalau melalui limfogen ini. Dan yang terakhir langsung dari organ sekitar yang sebelumnya sudah terinfeksi atau eksogen sebagai akibat dari pemakaian kateter. Jadi pemakaian kateter yang tidak benar itu juga bisa dapat menimbulkan infeksi saluran kemih. Nah, kemudian saya ada WOC-nya ini tentang saluran kemih. Ini sama aja seperti patofisiologi. Jadi saya jelaskan hanya sedikit saja ya. Mikroorganisme yang masuk itu akan berkoloni di vulva, kemudian masuk ke dalam vagina urinaria melalui uretra, kemudian jadilah ISK. Nah, ISK ini dapat
menyebabkan inflamasi pada uretra sehingga akan menyebabkan nyeri akut. Nah, seperti itu. Ini gambaran sedikit saja lanjutan dari patofisiologinya. Nah, kemudian ada juga nih komplikasi dari ISK. Nah, komplikasi yang dapat terjadi pada infeksi saluran kemih ini adalah karena adanya proses reflux atau mikroorganisme yang didapat secara ascendens, yaitu menyebabkan plelonefritis dan gagal ginjal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa pemeriksaan diagnostik untuk infeksi saluran kemih itu sendiri. Yang pertama, pemeriksaan lab. Ada pemeriksaan analisa urin, kemudian urin kultur, dan juga bisa juga cek darah. Kemudian ada pemeriksaan Blesnier Opix atau intravenous pleogram. Nah, seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan diagnostik itu sendiri, yaitu yang pertama ada urinalisa, memperlihatkan bakteri urinaria, sel darah putih, dan endapan SDP dengan keterlibatan ginjal. Kemudian kultur urin mengidentifikasikan organisme penyebabnya. Selanjutnya tes bakteri bersalut antibodi terhadap bakteri bersalut antibodi diindikasikan pada pyelonefritis. Nah, kalau sinar X ginjal, ureter, dan kandung kemih mengidentifikasi anomali struktur nyata. Nah, seperti itu pemeriksaan diagnostik infeksi saluran kemih. Kemudian di sini ada beberapa jenis obat yang kami rangkum dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pertama ini ada jenis antibiotik yaitu amoxicillin. Nah, biasanya amoxicillin ini dosisnya 20-40 kilo per hari dibagi dalam 3 dosis. Nah, kemudian ada jenis obat sulfonamid. Nah, di sulfonamid ini nama obatnya biasanya trimetopin SMX. Nah, seperti itu. Ini merupakan jenis-jenis dari obat antibiotik untuk ISK. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil review dari beberapa jurnal. Ada 2 jurnal yang kami review. Nah, di sini kita tahu jurnal 1 dan jurnal 2 ini jurnal lokal, yang sebelumnya itu jurnal lokal dan jurnal internasional. Di sini sama-sama menjelaskan tentang resistensi antibiotik pada infeksi saluran kemih, dan dua-duanya menyatakan bahwa amoxicillin itu sangat-sangat resisten, bisa menyebabkan resisten terhadap ISK. Jadi harus patuhi peraturan dokter dan dosis agar antibiotik yang kita minum tidak resisten. Nah, seperti itu. Oh, ampicillin, mohon maaf. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.